Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Sudah sarapan? Iya ya, semoga anak ibu dalam keadaan sehat. Nah anak ibu, sebelum kita masuk dalam tema pada hari ini tentang lingkungan, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Nah anak ibu semuanya yang ada di bangku masing-masing, silakan ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak ibu, setelah kita berdoa, mungkin hati anak ibu semua sudah disegarkan kan? Untuk menyambut materi pada pagi hari ini. Nah, anak ibu, lihat slide ini berikutnya tentang lingkungan bersih. Lingkungan bersih sangatlah penting bagi kesehatan keluarga, kan? Kesehatan tubuh kita, kesehatan teman-teman ataupun masyarakat atau teman semua yang ada di sekolah. Nah, anak ibu, lingkungan bersih itu sangat penting karena itu adalah tongkat pertama untuk kesehatan jasmani dan rohani. Kalau sudah bersih semuanya anak ibu, rumahnya bersih, halamannya bersih, pakaiannya yang dipakai bersih, semuanya akan menjadi sehat. Seperti itu juga lingkungan yang ada di rumah kita, di sekolah, di rumah, di tempat beribadah, lingkungan di sekitarnya perlu bersih. Nah, kembali kita lihat slide berikut ini tentang hidup bersih. Nah, itu yang ibu katakan, lingkungan bersih adalah hidup yang bersih. Perlu diperhatikan, setiap tumbuhan yang ada di pekarangan rumah perlu dibersihkan. Untuk apa anak ibu? Supaya lingkungan kita yang bersih mendapat apa? Tubuh yang sehat, hati yang enak, ya kan? Keluarga pun menjadi sehat semuanya. Nah, baiklah anak ibu, itulah tentang lingkungan bersih. Nah, sekarang kita masuk kepada lingkungan yang kotor. Nah, anak ibu, kalau lingkungan kita kotor, bagaimana dengan kita? Kita akan murah sakit, ya kan? Lalu terjadinya banjir, seperti ada slide berikut ini. Ada banjir. Kenapa banjir anak ibu? Lingkungannya tidak bersih. Sampah-sampah dibuang semua ke dalam parit-parit yang tersumbat, dibuang ke tempat-tempat sungai yang tersumbat, hingga bagaimana terjadinya banjir. Nah, sampah itu semua berkumpul, terjadilah banjir. Itulah yang dikatakan wabah penyakit. Nah, anak ibu, kita harus menjaga lingkungan sehat dan bersih. Jangan ada yang kotor. Nah, perhatikan slide berikut ini. Tentang apa? Akibat hidup kotor akan adanya banjir. Nah, seperti ibu katakan tadi, hidup kotor akan membawa wabah penyakit, kerugian bagi kita. Apalagi kalau orang tua kita kerjanya di pertanian, maka tanaman semuanya akan hancur. Rugi tidak? Nah, pasti rugi, ya kan? Kasihan dengan orang tua yang telah mencari nafkah buat anak ibu semua. Untuk apa orang tua mencari nafkah? Agar anak ibu semua dapat hidup sehat dan kebutuhannya terpenuhi. Nah, itulah makanya ibu sarankan jangan bermalas-malas, tetap menjaga lingkungan bersih agar hidup kita sehat. Nah, anak ibu, setelah kita melihat akibat dari lingkungan kotor yang akan membawa sakit atau membawa banjir, kerugian bagi orang tua kita yang kerja di petani. Nah, perhatikan slide berikutnya. Nah, tentang apa slide-nya? Menjaga barang berharga.
anak ibu tentu di rumah ada ya barang-barang berharganya ya anak ibu ya. Mungkin buku, mungkin motor-motoran, mungkin boneka. Ada nggak barang yang berharga? Nah, orang tuanya mungkin punya laptop, ya kan? Nah, itu harus dijaga agar bagaimana tetap awet, tetap bagus, tetap bagaimana bisa dipergunakan untuk sewaktu-waktu. Sama seperti manusia, harus menjaga kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Menjaganya, membersihkan lingkungan. Sama dengan barang-barang yang kita miliki, dokumen-dokumen yang kita miliki harus bagaimana? Dijaga. Nah, perhatikan slide berikutnya. Nah, di sini ibu katakan memelihara macam-macam dokumen. Anak ibu kan semua lagi sekolah ini, pasti punya buku-buku di rumah. Buku cerita, buku perpustakaan, buku pelajaran, buku tema dari sekolah, banyak bukunya. Harus bagaimana anak ibu? Harus dipelihara. Caranya bagaimana ibu memeliharanya? Bukunya diapakan? Ayo, disampul, dijilid, dibaca dengan baik. Setelah kita siap membaca, disimpan dengan rapi. Itulah pemeliharaan buku-buku untuk anak ibu yang lagi sekolah. Paham anak ibu? Memelihara, menjaga, itu sangat penting bagi kita. Nah, perhatikan slide berikutnya. Tentang apa? Hidup rukun. Hidup rukun ini apa-apa saja ibu? Silakan lihat slide berikutnya. Oke, tentang apa? Hidup rukun tentang apa? Termasuk gotong royong. Lagi tentang apa? Selain daripada gotong royong, bisa dikatakan belajar bersama adalah hidup rukun. Bermain bersama adalah hidup rukun, ya kan? Lalu berbagi makanan di sekolah. Kadang anak ibu tidak semuanya memiliki ataupun membawa stok makanan dari rumah. Nah, berbagi dengan teman. Berbagi itu dikatakan adalah hidup rukun. Itu anak ibu ya, yang dikatakan hidup rukun. Jangan lupa ya anak ibu ya. Nah, perhatikan slide berikutnya. Nah, hidup rukun. Lihat anak ibu pada gambar ini. Ada tidak kumpulan teman-teman semuanya? Teman-teman saling berbagi. Nah, dalam berbagi itu kita harus memiliki sifat yang baik. Tidak boleh memilih-milih teman. Nah, dia temanku, dia tidak. Tidak boleh. Semuanya harus hidup rukun. Nah, berbagi adalah apa? Ciri khas yang paling pertama di sekolah. Oke? Nah, perhatikan slide berikutnya tentang apa? Hidup bersih dan sehat. Apa ibu yang dikatakan hidup bersih dan sehat? Yang pertama adalah kata ibu tadi, pertama tadi tentang lingkungan harus dirawat, ya kan? Lingkungan bersih, lingkungan kotor, ya kan? Merawat perabotan, dokumen, buku, ataupun permainan yang kita senangi. Agar bagaimana? Agar anak ibu jauh dari apa? Sakit, ya kan? Agar anak ibu memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Nah, berikutnya tentang apa? Ya, di sini adalah tentang materi penutup kita. Nah, anak ibu semuanya, semoga materi bertemakan lingkungan pada hari ini untuk anak ibu semuanya dapat bermakna agar anak ibu dapat melakukannya di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Nah, anak ibu, demikianlah penjelasan pada pagi hari ini. Semoga anak ibu semuanya tetap semangat. Baik anak ibu, terima kasih.